Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesti Rahmadila dari Biologi B akan mempresentasikan tentang metabolisme pada mikroba. Di sini ada peta konsep, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Di sini ada proses metabolisme yang dimana dibagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Yang menggunakan energi yaitu pada proses sintesis sel dan enzim. Kemudian memelihara steady state sel, penyerapan unsur hara, ekskresi senyawa, pergerakan sel. Di sini ada reaksi enzimatik, reaksi reduksi dan oksidasi. Definisi metabolisme. Semua proses kimiawi yang dilakukan oleh organisme atau semua reaksi yang melibatkan transformasi energi kimia di dalam makhluk hidup. Definisi metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Metabolisme sebagai proses produksi energi untuk kehidupan sel, senyawa pembawa energi ATP dan ADP. Di sini ada slide anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri yaitu pembentukan senyawa yang memerlukan energi atau kita biasa sebut reaksi endergonik. Kemudian di sini ada contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis, di mana fotosintesis ini akan membentuk C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Kemudian ada katabolisme. Di sini katabolisme yaitu penguraian senyawa yang menghasilkan energi reaksi atau disebut reaksi eksergonik. Nah, di sini ada contohnya dari katabolisme yaitu respirasi menguraikan karbohidrat menjadi asam pirufat dan energi. Selanjutnya yaitu mengapa mikroba memerlukan energi. Yang pertama sebagai sintesis bagian sel, yaitu ada dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Kemudian sebagai sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya. Kemudian energi tersebut untuk mempertahankan kondisi sel optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Kemudian sebagai pertumbuhan dan perbanyakan, dan penyerapan hara, ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste product. Kemudian sebagai pergerakan atau motilitas. Selanjutnya yaitu ada energi kimia. Komponen kimia berenergi tinggi, adenosin difosfat atau kita biasa sebut dengan ADP, dan adenosin trifosfat ATP, yang dimana mereka ini dibentuk dari adenosin monofosfat AMP. Nah, energi kimia juga dapat disimpan dalam komponen dengan ikatan tioester seperti asetil koenzim A atau asetil CoA. Reaksi biokimia ini dikatalis oleh enzim. Enzim di sini berperan penting dalam setiap reaksi metabolisme. Selanjutnya ada enzim. Di sini ada karakter enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, pengaturan sistem enzim, dan penamaan enzim. Ada definisi dan karakteristik kerja enzim. Protein dengan aktivitas katalitik yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut dalam reaksi tersebut. Nah, di sini ada teori kunci atau anak kunci, di mana di sini tuh enzim memiliki bentuk sisi yang aktif, yang spesifik, dan akan berkaitan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai juga. Di sini ada grafiknya, ada penurunan energi aktivis. Terus ada reaksi dipercepat pada suhu alami. Jadi itu suhu optimumnya itu 30-40 derajat Celcius. Jadi reaksi dipercepat pada suhu alami ini sifatnya itu nanti dia mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivis. Kalau energi aktivisnya dia turun, maka reaksinya itu akan cepat gitu. Itu ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini ada pH, suhu, terus konsentrasi substrat. Nah, pH yang optimum itu dari 6 sampai 8. Terus kalau untuk suhu yang optimum itu 30 sampai 40 derajat Celcius. Dia bekerja secara spesifik. Terus apabila suhu tersebut itu melebihi dari 40 derajat Celcius, maka akan terjadi namanya penetrasi. Nah, konsentrasi substrat. Di sini konsentrasinya dilihat akhirnya. Apabila dia semakin tinggi, maka semakin cepat gitu. Selanjutnya ada pengaturan enzim. Di sini ada penghambat kompetitif sama penghambat non kompetitif. Nah, di mana penghambat kompetitif ini jika inhibitornya lebih dominan daripada substrat, maka sisi aktif
dari enzim tersebut tidak bisa berikatan dengan substrat, tapi jika terlepas enzim bisa berikatan. Terus kalau yang penghambat non kompetitif ini, dia itu tidak berkompetisi secara langsung, namun mengganggu sistem kerja dari reaksi enzimatik dengan cara berikatan pada bagian lain enzim tersebut gitu. Terus dia tidak menempati sisi aktif enzim, dia akan menempati allosterik enzim, sehingga dia mengubah bentuk dari sisi aktif enzim tersebut. Kemudian jika diubah lagi substratnya, maka tidak bisa bereaksi dengan enzim. Di sini makanya molekul penghambat bergabung dengan enzim di luar sisi aktif yang menyebabkan konformasi enzim berubah. Kemudian selanjutnya ada penghambatan umpan balik atau feedback inhibition. Itu penumpukan produk akhir menghambat kerja enzim pertama dan rangkaian reaksi tersebut sehingga produksi enzim selanjutnya ditunda. Nah, di sini penghambat umpan balik ini di mana dia berasal dari produk hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif dari enzim tersebut sehingga substratnya itu tidak bisa menempati sisi aktif tersebut. Makanya jadi produksi enzim selanjutnya ditunda-tunda gitu. Selanjutnya ada penamaan enzim. Ada oksidoreduktase EC1, kemudian ada transferase EC2, hidrolase EC3, liase EC4, isomerase EC5, dan ligase EC6. Selanjutnya ada tipe metabolisme pada mikroba. Yang pertama ada heterotrof, terus autotrof, dan fotosintesis. Di sini ada tabel metabolisme dari yang heterotrof, autotrof, sama fotosintesis. Di mana heterotrof atau kemoorganotrof itu sumber C-nya itu dari organik, sumber N-nya yaitu organik atau anorganik, sumber energinya dari oksidasi senyawa organik, sumber H+-nya dia nggak ada. Kemudian kalau yang autotrof atau kemolitotrof, dia sumber C-nya itu dari CO2, sumber N-nya dari anorganik, dan sumber energinya dari oksidasi senyawa anorganik, sumber H+-nya juga nggak ada. Selanjutnya untuk yang metabolisme fotosintesis ada fotolitotrof, yaitu ada bakteri sama cyanobacter. Nah, sumber C-nya itu bakteri, CO2, kemudian cyanobacter juga CO2, dan sumber N-nya kalau bakteri anorganik, cyanobacter juga anorganik, dan sumber energinya dari cahaya matahari dua-duanya. Terus sumber H+-nya itu dari H2S atau H2 itu untuk yang bakteri. Untuk cyanobacter itu sumber H+-nya itu dari fotolisis H2O. Kemudian ada yang fotoganotrof, bakteri. Sumber C-nya dari CO2, sumber N-nya anorganik, kemudian sumber energinya juga cahaya matahari, dan sumber H+-nya dia pakai bahan organik. Di sini ada metabolisme heterotrof. Jamur dan bakteri tertentu mendapatkan energi dari oksidasi senyawa organik. Senyawa organik mengandung karbon dan nitrogen yang digunakan secara aerob atau anaerob untuk menghasilkan tenaga produksi seperti nikotinamid, adenin, dinukleotid tereduksi NADH+, H+, dan energi ATP. Di sini ada respirasi oksidasi aerob vs anaerob, di mana respirasi aerob itu katabolisme bahan organik dengan akseptor elektron terminal berupa O2 dan donor elektron berupa bahan organik. Misalnya katabolisme gula. Contohnya ada di tabel ini, di slide ini. Terus respirasi anaerob yaitu katabolisme dengan aseptor elektron terminal berupa NO3, SO4, senyawa organik, fumarat, dan CO2, dan donor elektron berupa bahan organik misalnya seperti bakteri metanogen. Metabolisme autotrof. Nah, metabolisme autotrof ini ada kemotrof, kemoototrof, sama kemolitotrof. Nah, di sini bakteri yang tumbuh lambat dengan keberadaan senyawa anorganik atau ion mineral tanpa menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Ada sumber karbon, yaitu CO2, sumber N-nya dari NH3, NO3, atau N2.
Di sini ada tabel bakteri autotrof. Ada tipe komosintesis, terus ada oksidasi senyawa anorganik sebagai sumber energinya, famili, genus, spesies, sama pewakilnya. Nah, di sini tipe komosintesisnya itu ada pengoksidasi NH3 atau aerob. Dia oksidasi senyawa anorganik sebagai sumber energinya dari NH3 tersebut dioksidasi menjadi NO2. Nah, contohnya di sini ada Nitrobacteriaceae, Nitrosomonas, sama Nitrococcus dan Nitrospira. Kemudian tipe komosintesis dari pengoksidasi NO2 aerob. Nah, di sini oksidasi senyawa anorganik sebagai sumber energinya dari NO2 dia dioksidasi menjadi NO3, di mana ada Nitrobacteriaceae, yaitu contohnya Nitrobacter sama Nitrococcus. Terus tipe komosintesis dari pengoksidasi sulfur, aerob, dan besi. Nah, di sini oksidasi senyawa anorganik sebagai sumber energinya itu dari S2 dioksidasi menjadi SO4 dan Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+. Di sini ada Thiobacillus thioxidans, terus ada Thiobacillus ferroxidans, ada Ferrobacillus sama Leptotrich. Nah, selanjutnya ada tipe komosintesis dari pengoksidasi senyawa sulfur dan reduksi NO3 atau yang kita sebut denitrifikasi. Nah, di sini oksidasi senyawa anorganik sebagai sumber energinya dia berasal dari S2O3 itu dioksidasi jadi NO3, dioksidasi NO3 kemudian direduksi. Nah, ini contohnya ada Thiobacillus denitrificans. Metabolisme fotosintesis. Di sini ada dua, yaitu fotoautotrof sama fotoganotrof. Mikroba prokaryotik yaitu seperti bakteri dan cyanobacter. Terus di sini memerlukan sinar matahari, foton, dan pigmen. Kemudian fototrof membuat gula di dalam sel untuk respirasi atau energi. Kemudian ada heterotrof, dia mengambil gula di luar sel untuk respirasi atau membuat energinya. Selanjutnya yaitu ada fotosintesis. Fotosintesis ini dibagi jadi dua, yaitu fotosintesis anoksigenik sama fotosintesis oksigenik, di mana dia perbedaannya kalau anoksigenik itu dia tidak menghasilkan O2. Nah, di sini ada contohnya dari fotosintesis bakteri ungu non belerang sama fotosintesis bakteri hijau belerang. Kalau yang fotosintesis oksigenik dia menghasilkan O2, di mana di sini contohnya ada fotosintesis cyanobacteri. Selanjutnya di sini ada metabolisme karbohidrat, di mana di sini ada beberapa tahap. Yang pertama glikolisis. Di sini glukosa diubah akan menjadi pirufat. Terus kemudian ada siklus Krebs, siklus asam sitrat. Di sini pirufat menjadi CO2 dan NAD sebagai pembawa H+. Kemudian ada oksidasi transport elektron. Di sini NAD dan H+ itu memasuki seri reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan suatu energi atau ATP. Terus kemudian ada fosforilasi oksidatif. Di sini energi dari transport elektron menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Nah, di sini tahapan dalam respirasi, di mana nanti glukosa akan diglikolisis menjadi asam pirufat. Kemudian nanti dia masuk ke siklus Krebs, di mana pirufat ini nanti menjadi CO2 dan ada NAD pembawa H+ menghasilkan NADH. Kemudian nanti NADH ini tuh melalui rantai pernafasan menghasilkan O2, nantinya jadi H2O kan. Terus untuk menguraikan energi bebas tinggi menjadi energi yang lebih sederhana, dia diperkecil lagi. Kemudian setelah itu energi tersebut ditransport elektron dan akan menghasilkan ATP. Dia melalui fosforilasi oksidatif. Selanjutnya glikolisis, degradasi glukosa menjadi pirufat. Di sini ada 4 lintasan glikolisis. Yang pertama ada lintasan EMP, terus HMP, PP, dan ED. Di sini untuk lintasan EMP, HMP, dan PP
hanya untuk pada eukariotik, yaitu seperti jamur, alga, protozoa, dan prokariotiknya itu seperti bakteri. Terus kalau lintasan ED ini hanya pada beberapa bakteri aerob obligat. Nah, di sini ada lintasan EMP, di mana nanti glukosa akan diglikolisis. Glukosa ini nanti akan mengikat satu fosfat dari ATP, kemudian akan berubah jadi senyawa ADP. Dan dengan bantuan enzim heksokinase, maka dia akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dari glukosa 6-fosfat ini, dia dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini dengan diubah ini tuh dia dengan bantuan fosfoglukoisomerase. Nah, dari fruktosa 6-fosfat ini nanti dia akan mengikat satu fosfat lagi dari ATP, maka senyawanya akan berubah jadi ADP dan namanya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan fosfofruktokinase. Terus dari fruktosa 1,6 bifosfat ini nanti dia dipecah menjadi senyawa gliseraldehid 3-fosfat sama dihidroksi aseton fosfat. Di sini gliseraldehid 3-fosfat ini nanti akan menghasilkan NADH, di mana NAD itu nanti diubah menjadi NADH hasilnya, terus menjadi 1,3 difosfogliserat. Nah, 1,3 difosfogliserat ini nanti dia akan kehilangan satu fosfat. Nah, satu fosfat itu nanti dia akan bergabung dengan ADP sehingga berubah menjadi ATP, energi yang dihasilkan. Dan namanya jadi 3 fosfogliserat. Nah, dari 3 fosfogliserat ini nanti diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat. Nah, 2 fosfogliserat ini akan ada H2O yang terbentuk dan menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ini nanti dia akan kehilangan satu fosfat lagi, maka nanti dia akan bergabung ke ADP sehingga berubah jadi ATP, energi, menghasilkan energi, kemudian menjadi pirufat. Hasil dari jalur lintasan EMP ini, maka dia akan menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Yaitu ada lintasan HMP. Yang kedua, nah di sini ada 3 fase. Yang pertama ada fase oksidasi, terus dia fase isomerasi sama penataan ulang molekul. Di sini glukosa ini nanti akan diglikolisis mengikat satu fosfat, kemudian dari ATP akan menjadi ADP dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Dari glukosa 6-fosfat ini nanti dia akan dioksidasi NADP plus ini menjadi NADPH, kemudian menjadi namanya 6-fosfogluconolacton. 6-fosfogluconolacton ini selanjutnya nanti dia akan dihidrogenase gitu menjadi 6-fosfogluconat. Nah, selanjutnya 6-fosfogluconat ini akan didekarboksilasi secara oksidatif oleh NADP plus dengan bantuan 6-fosfogluconat. Dehidrogenase ini menghasilkan NADPH dan CO2 serta dia akan menjadi ribulosa 5-fosfat. Nah, ribulosa 5-fosfat ini nanti diubah lagi menjadi silulosa 5-fosfat. Nah, silulosa 5-fosfat ini nanti dia akan mengikat fosfat, kemudian akan dihasilkan asetil fosfat sama gliseraldehid 3-fosfat. Nanti gliseraldehid 3-fosfat ini nanti dirubah menjadi pirufat. Kemudian yang asetil fosfat ini nanti dia menghasilkan fosfat, satu fosfat dan menjadi asetil KOA. Maka hasil akhir dari lintasan yang kedua ini, HMP, adalah 1 pirufat, 1 asetil fosfat, 1 CO2, 1 ATP, dan 3 NADPH. Kemudian lintasan ini juga menghasilkan ribulosa 5-fosfat. Jalur yang ketiga ini ada lintasan PP, di mana di sini nanti ada 2 fase. Yang pertama yaitu pada fase oksidatif yang menghasilkan NADPH. Glukosa ini nanti dihidrogenase, kemudian dengan menghasilkan 1 ATP juga. Dan yang kedua ada fase
non oksidatif. Dia nanti akan menghasilkan prekursor, di mana nanti ribulosa 5-fosfat ini nanti akan menjadi silulosa 5-fosfat. Kemudian silulosa 5-fosfat ini nanti akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nanti gliseraldehid 3-fosfat ini nanti akan menghasilkan pirufat. Maka dari itu, hasil dari lintasan PP ini, hasil akhirnya itu pemecahan satu molekul glukosa ini akan menjadi 1 pirufat, 3 CO2, kemudian 1 ATP dan 3 NADPH untuk yang lintasan PP ini. Selanjutnya ada lintasan ED. Nah, di sini glukosa ini nanti akan diglikolisis, di mana nanti dia akan mengikat fosfat, maka menghasilkan 1 ATP dari ADP, kemudian NADP plus ini nanti akan dihasilkan NADPH, kemudian akan menjadi 6-fosfoglukonat. Nah, sebelum menjadi 6-fosfoglukonat ini, dia itu kayak dikonversi gitu, terlebih dahulu dioksidasi sama NADPH ini. Makanya dia nanti akan menjadi 6-fosfoglukonat. Selanjutnya, dari 6-fosfoglukonat ini nanti dia akan didehidrasi menjadi 2 keto 3 deoksi 6-fosfoglukonat sama H2O itu. Selanjutnya dari 2 keto 3 deoksi 6-fosfoglukonat ini nanti dia dibantu sama enzim yang berperan adalah KDPG aldolase yang memecah molekul ketodeoksifosfoglukonat ini menjadi asam pirufat sama gliseraldehid 3-fosfat. Nah, nanti hasilnya itu ini ada pirufat, terus gliseraldehid 3-fosfat ini nanti akan menjadi pirufat lagi, maka hasil akhir dari ED ini yaitu 1 molekul glukosa dari proses ini yaitu menghasilkan 2 pirufat, 1 ATP dan 2 NADPH. Selanjutnya di sini ada yang namanya siklus Krebs, yaitu pirufat diubah menjadi CO2 dan NAD. Dimana di sini pirufat ini nanti dia masuk dulu ke proses dekarboksilase oksidatif kan, terus nanti dia akan menghasilkan asetil KOA. Terus dari asetil KOA ini nanti dia asetil KOA ini akan menambahkan gugus asetil berkarbon 2 miliknya ke oksaloasetat yang nantinya akan menghasilkan sitrat. Kemudian dari sitrat ini nanti dia diubah menjadi isomernya jadi isositrat melalui pembuangan 1 molekul air dan menambah 1 molekul air lainnya. Jadi dia ngeluarin air terus dia masukin air lagi menjadi isositrat. Nah, isositrat ini nanti akan dioksidasi, di mana nanti dia mereduksi NAD+ menjadi NADH. Kemudian senyawa yang dihasilkan akan kehilangan 1 molekul CO2. Nah, 1 lagi CO2 itu nanti hilang dan senyawa yang dihasilkan pun dioksidasi mereduksi NAD+ menjadi NADH lagi. Terus molekul yang tersisa kemudian melekat ke koenzim A melalui ikatan yang dia nggak stabil di dalam lingkar ini. Selanjutnya, KOA digantikan oleh gugus fosfat yang ditransfer ke GDP membentuk GTP, suatu molekul dengan fungsi yang serupa dengan ATP, dia sama kayak ATP energi gitu. Selanjutnya, yaitu 2 hidrogen nanti akan ditransfer ke FAD, kemudian nanti dia akan membentuk FADH dan mengoksidasi suksinat. Setelah itu dia akan menambah 1 molekul air, menyusun ulang ikatan-ikatan dalam substrat. Nah, dari fumarat ke malat itu dan akan menjadi malat kan. Terus dari malat ini nanti dia substratnya itu dioksidasi mereduksi NAD+ menjadi NADH
dan membentuk kembali oksaloasetat. Kemudian ada transport elektron atau rantai pernafasan. Oksidasi NADH dan reduksi senyawa kimia lain pembawa elektron untuk menghasilkan energi yang membentuk ATP pada proses fosforilasi oksidatif. Di sini NADH itu nanti akan membawa elektron, kemudian nanti ditransfer ke flapoprotein atau FMN. Nah, di sini setelah ditransfer ke FMN, selanjutnya FMN ini akan kembali ke bentuk teroksidasinya dan menurunkan elektron ke protein besi sulfur atau FeS. Nah, nanti FeS ini selanjutnya ada yang namanya kompleks 2. Dia nanti ada FADH yang akan membawa elektron, kemudian nanti dia dioksidasi menjadi FAD. Selanjutnya, dari protein FeS ini nanti ia akan menurunkan elektron ke senyawa yang disebut dengan namanya ubiquinon. Itu yang hijau-hijau itu itu namanya ubiquinon. Nah, setelah dia mentransfer elektron ke situ, terus sebagian besar itu pembawa elektron dari ubiquinon itu adalah sitokrom. Sitokrom itu termasuk protein yang memiliki atom besi untuk menerima dan menyumbangkan elektron. Nah, rantai sitokrom ini nanti dia memiliki beberapa tipe yang masing-masing itu memiliki gugus pembeda elektron yang agak berbeda-beda gitu. Terus nanti dari sitokrom ini, CYT ini, nanti dia akan meneruskan elektronnya ke O2 ini. Nah, dia nanti akan mengambil 4 ion hidrogen dari larutan berair dalam sel untuk membentuk suatu air dan akan terbentuk H2O. Selanjutnya ada redox tower atau menara energi. Nah, di sini ada perbedaan redox menggambarkan besarnya perolehan energi. Jadi semakin negatif semakin tereduksi dan sebaliknya semakin teroksidasi. Nah, di sini ada yang satu pasang redox paling negatif, dia itu nanti sebagai donor, dan yang positif ini nanti menjadi aseptor atau penerima. Nah, di sini ada 0. Nah, 0 ini disebutnya standar sel, di mana dia nanti dapat sebagai donor ataupun dia nanti dapat sebagai aseptor, tergantung pada zat yang direaksikannya nanti. Makanya dia disebutnya jadi standar sel. Nah, semakin besar nilai E0-nya ini, maka semakin banyak energi potensial untuk sel tersebut. Nih, plus 820. Dia sebagai aseptor, zat teroksidasi dengan menerima elektron. Makanya perbedaan redox akan menyebabkan terjadinya pergerakan elektron. Selanjutnya di sini ada siklus glikosilat. Di sini siklus glikosilat ini dilakukan oleh prokariotik yang mengoksidasi asam asetat. Nah, siklus ini tuh mirip dengan siklus Krebs, tapi isositrat itu tidak diubah lagi menjadi oksalosuksinat, tapi dia nanti bakalan dipecah menjadi glikosilat dan suksinat. Selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi yaitu metabolisme heterotrof dengan senyawa organik sebagai aseptor elektron hidrogen terminal. Substrat dioksidasi tidak sempurna. Produk akhir diasimilasi glukosa adalah senyawa organik sederhana yang disekresikan ke dalam medium sebagai waste product, biasanya berupa alkohol atau kayak asam gitu. Jadi nanti dia kalau misalkan dia fermentasi, dia adanya di sitosol. Terus kalau misalkan untuk respirasi, dia adanya di mitokondria. Jadi apabila tidak ada O2, maka dia nanti akan melakukan fermentasi tersebut. Terus nanti dia bakalan ngasilin energi juga, ATP. Nah, kalau misalkan dia ada O2, dia akan melakukan respirasi di dalam mitokondria. Nah, di sini ada produk akhir dari fermentasi. Nah, produk akhir dari fermentasi ini ada
kayak etanol, terus kemudian ada laktat, terus ada propionic acid, terus ini ada organismenya ya. Jadi kalau dari Streptococcus itu dia nanti fermentasinya hasil produknya itu lactic acid. Terus kalau dari organisme Saccharomyces itu nanti dia hasilnya itu kayak etanol sama CO2. Terus kalau dari Propionibacterium itu nanti dia hasil dari fermentasinya itu ada propionic acid, acetic acid, CO2 dan H2. Kalau dari organisme Clostridium itu nanti dia fermentasinya itu ada butyric acid, terus dia ada butanol, aseton, isopropyl alkohol sama CO2. Terus kalau yang organisme Escherichia salmonella itu dia nanti fermentasinya berupa etanol, lactic acid, succinic acid, acetyl acid, CO2 dan H2. Kalau organisme Enterobacter itu nanti dia ngasilin fermentasi etanol, lactic acid, terus ada formic acid, butanediol, terus ada CO2 dan H2. Selanjutnya yaitu ada metabolisme protein. Bakteri ragi dan kapang memerlukan senyawa nitrogen dalam bentuk asam amino serta asam nukleat purin dan pirimidin. Mikroba lainnya dapat menggunakan amonia atau nitrat untuk mensintesis senyawa nitrogen organik. Beberapa bakteri memfiksasi N2 menjadi amonia. Di sini ada asimilasi amonia. L-glutamat plus NH4 plus ATP dia menghasilkan L-glutamin plus ADP plus fosfat. Selanjutnya, glutamat sintase mentransfer satu gugus amino dari glutamin ke molekul Y-ketoglutarat sehingga terbentuk dua molekul L-glutamat. Y-ketoglutarat plus L-glutamin plus NADPH plus H plus ia akan membentuk L-glutamat plus NADP. Kemudian ada biosintesis asam amino. Asimilasi amonia terjadi menjadi asam amino glutamat adalah langkah awal dari rangkaian pembentukan asam amino lainnya. Di sini ada katabolisme asam amino. Nah, asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi. Secara umum, ada 20 asam amino dapat didegradasi menjadi 6 senyawa antara yang memasuki sistem metabolisme karbohidrat yaitu pirufat, asetil-CoA, oksaloasetat, fumarat, suksinat, CAA dan Y-ketoglutarat. Di sini ada biosintesis asam amino, di mana dia berawal dari glukosa. Jadi nanti asam amino itu kan banyak ya, ada yang sampai 20 gitu, banyak jenisnya. Nah, kemungkinan nanti ada asam amino yang hanya sampai pada fase dari glukosa menjadi gliseraldehid, maka nanti di gliseraldehid itu nanti ada asam amino yang terbentuk. Nah, di gliseraldehid itu nanti akan ketambahan suatu enzim, maka terbentuk jadi serin. Terus serin itu bisa terbentuk menjadi glisin, kemudian ada oaksetileserin. Nah, oaksetileserin ini tuh nanti dia akan ketambahan gugus karbon supaya dia bisa bereaksi, kayak misalkan SO4 ini. Nanti dia menjadi sistein, cistine. Nah, terus ada lagi yang asam amino dia masuk pada dekarboksilase oksidatif. Nanti dia kemudian dari gliseraldehid 3 ini ke PEP, nanti dia bisa kebentuk asam amino yang mana namanya sikimate. Nah, nanti sikimate itu nanti terbagi menjadi beberapa asam amino. Ada yang folate, ada enteroselin, ubiquinon, terus nanti ada yang menjadi tirosin, ada yang nanti menjadi pinelatanin, kemudian ada yang triptofan, dan triptofan itu nanti bisa menjadi NAD yang bisa dipakai oleh fungi gitu. Terus nanti ada yang asam amino dia harus masuk ke yang mana siklus Krebs dulu.
masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, nanti dia akan terbentuk alfa ketoglutarat. Nanti di situ alfa ketoglutarat itu nanti akan membentuk lisin, terus membentuk glutamat. Nah, dari glutamat ini nanti dia kepecah lagi. Ada yang glutamin, terus dia ada yang prolin, terus nanti dia menjadi arginin. Itu yang untuk nanti asam amino dia masuk ke siklus Krebs. Nah, terus nanti ada yang cuman asam amino itu cuman sampai pirufat. Nanti pas di pirufat itu nanti dia akan membentuk alanin gitu. Nanti dia ketambahan kayak misalnya ketambahan NH3, terus dia kebentuk alanin. Nah, dari alanin itu nanti dia menjadi aspartat. Nah, aspartat itu bisa menjadi beta aspartli, terus dari beta aspartli itu nanti dia jadi asparat beta semialdehid. Nah, semialdehid nanti itu dia bakalan kepecah. Terus nanti dia bakal jadi treonin, terus ada yang jadi lisin untuk bakteri, terus nanti ada yang jadi dari treonin itu akan menjadi isoleusin, dan menjadi yang dari pirufat ini akan menjadi valin sama leusin. Selanjutnya di sini ada biosintesis nukleotida. Nah, biosintesis nukleotida ini ada biosintesis pirimidin sama biosintesis purin. Nah, yang pertama dari pirimidin dulu. Dia jadi sintesis cincin pirimidin dimulai dengan pembentukannya karbonil fosfat sintase dalam sitosol. Kemudian selanjutnya terjadi kondensasi karbomil aspartat. Selanjutnya setelah itu nanti dia akan terjadinya penutupan cincin lewat hilangnya air dengan katalis hidrolatase membentuk karboil asparat di sini. Terus selanjutnya habis itu dia akan terjadi pemisahan hidrogen dari C4 dan C5 oleh NAD+ memasukkan ikatan rangkap dengan membentuk orotat. Dari situ dia akan terjadi penambahan bagian ribosa fosfat yang berasal dari PRPP, kemudian dia membentuk ikatan N-glikosidat uridin monoposfat UMP atau uridin 5 monoposfat. Itu untuk biosintesis pirimidin. Dan untuk biosintesis purinnya, dia pertamanya itu penambahan asparat pada IMP akan membentuk senyawa adenilosuksinat. Nah, kemudian dia selanjutnya pelepasan fumarat pembentukan adenosin 5 monofosfat atau AMP dan dikatalis oleh adenilosuksinase. Selanjutnya yaitu dioksidasi IMP NAD+ dikatalis oleh IMP dehidrogenase membentuk senyawa santosin monofosfat atau XMP. Selanjutnya setelah itu terjadi transmidasi gugus 6 okso pada XMP oleh nitrogen amida senyawa glutamin menghasilkan GMP ini. Selanjutnya ada metabolisme lipid. Bersama-sama karbohidrat dan protein, lemak adalah metabolit primer yang harus tersedia agar mikroba dapat tumbuh, berproliferasi, dan beraktivitas. Komponen lemak yaitu ada membran sitoplasma, mesosom, dan membran inti pada mikroba eukariotik. Glycosidiliglycerides dan lipoteoid acid ditemukan di bakteri gram positif saja, sedangkan lipopolisakarida dia terdapat di bakteri gram negatif. Nah, lipid juga didegradasi untuk mendapatkan energi. Lipid lebih banyak menghasilkan energi daripada glukosa. Nah, total energi yang dihasilkan dari pemecahan asam lemak dapat mencapai 49,3 ATP, sedangkan dari glukosa adalah maksimal 41 ATP.
Selanjutnya yaitu ada biosintesis asam lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, di sini asetil ACP sama malonyl ACP itu nanti dia disintesis terus membentuk 3 ketodekonoli ACP. Nah, 3 ketodekonoli ACP ini nanti dia akan mengalami reduksi menjadi beta hidroksidesanoil. Nah, dari beta hidroksidesanoil ini nanti dia akan kebagi menjadi 2, yang dimana nanti akan terbentuk asam lemak yang jenuh sama asam lemak yang tak jenuh. Nah, asam lemak yang jenuh itu nanti kelihatan terakhirnya itu dia akan menghasilkan ikatan yang tunggal. Nah, yang sebelahnya ini nanti dia ikatan menjadi ikatan rangkap kan. Dia termasuk asam lemak yang tak jenuh. Makanya dia rangkapnya ada 2. Selanjutnya di sini ada tabel mikroba dengan biosintesis asam lemak tidak jenuh melalui lintasan anaerob dan aerob. Nah, di sini ada contohnya lintasan anaerob, yaitu ada Escherichia coli, terus ada Salmonella typhimurium, terus ada Serratia maecacensis, terus ada Azotobacter agilis, kemudian ada organisme Lactobacillus plantarum, terus ada Agrobacterium tumefaciens, ada Clostridium pasteur-lianum, terus ada Staphylococcus hemolyticus, terus ada Clostridium butyricium, kemudian ada Caulobacter crescentus sama Propionibacterium dan Chloroflexus auranticus serta Chlorobium limicola. Itu lintasan yang anaerob, itu bakteri-bakteri yang menggunakan lintasan anaerob. Terus yang pakai lintasan aerob dia ada Alkaligenes phaeacelis, terus ada Corynebacterium diphtheria, terus ada Myxobacterium pellei, ada Bacillus beberapa spesies, terus ada Micrococcus luteus, ada Beggiato, kemudian ada Leptospira caecola, ada Saccharomyces cerevisiae, ada Neurospora crassa, ada Candida lipitica, kemudian ada Stigmatella aurantiasa. Selanjutnya di sini ada degradasi lipid, di mana di sini degradasi lemak menjadi asam lemak, fat acid dan gliserol yang dikatalis oleh enzim lipase. Jadi di sini dengan bantuan enzim lipase dia akan didegradasi lemaknya menjadi asam lemak. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Henik Masada.